Suami istri dalam kehidupan sehari-hari, makan, masak, dan tidur berpisah, tetapi masih dalam satu rumah. Ini terjadi bertahun-tahun. Suatu hari terjadi perselisihan. Semua anak-anaknya mendukung ibunya untuk keluar dari rumah. Bahkan dibuatkan gubuk kecil. Pernah kami damaikan, tapi hanya sebentar. Dan istrinya ingin meneruskan niatnya untuk keluar rumah. Dan suami berkata, terserah. Suami orangnya neko-neko. Segi ekonomi memang belum cukup. Anak-anak dan menantu mendukung ibunya keluar dari rumah. Mohon tausiah dan solusinya, Ustaz. Apa betul seperti itu? Lah kalau ibu tadi keluar rumah, mau keluar sementara kok, nyapu ning jaba kok mlebu neh kok. Kalau terjadi dalam rumah tangga suami istri perselisihan, maka jalan keluarnya bukan seperti itu. Dan keluarga besarnya tidak boleh saling dukung-mendukung. Keluarga besar ya pihak suami jelas akan dukung suami. Keluarga besar istri jelas akan mendukung istri. Keluarga besar yang seperti ini di mata Allah salah. Karena rumah tangga muslim itu, kalau ada ujian keimanan dan ketakwaan dalam rumah tangganya, kewajiban masing-masing keluarga besar itu bertemu untuk melakukan islah. Menurut Allah begitu. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba diingat kembali itu, ya. Jadi orang ini keluarga besar, ya. Kalau ada laporan delalair putra panjenengan ini di pihak suami, misalkan pihak panjenengan itu suami, anaknya ini suami atau istri, ya. Kalau putra panjenengan ini lapor ke jenengan bahwa rumah tangganya tidak baik-baik saja, istrinya begini, jangan dipercaya mentah-mentah. Karena itu anak jenengan pasti dipercaya. Kalau hanya asal mempercaya, lakukan tabayun dulu. Kalau kebetulan anak kita ini sing wedok, begitu lapor ke kita bla 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 tentang suaminya, jangan dikomentari. Maksudnya jangan terus, "Oh lah bojomu kuwi sing ora genah, Nduk, ngene-ngene wis mulya rene, aku jek iso ngopeni kowe." Ini berarti orang tua sudah salah, menyimpang dari aturan Allah. Belum tahu kebenarannya, sudah melakukan pembelaan membabi buta kepada anaknya. Nah ini berarti mencari solusi dari problem rumah tangga anaknya berdasarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka akan semakin runyam masalah itu. Karena pihak laki-laki keluarga besarnya bela sepenuhnya. Pihak perempuan keluarga besarnya juga bela perempuannya itu. Maka permasalahan itu akan semakin runyam, tidak akan ada solusi. Kenapa? Karena mencari solusinya bukan dari Allah dan Rasulnya. Mencari solusi dari permasalahan rumah tangga anak-anaknya berdasarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri, maka runyam, tidak ada jalan keluar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Coba diingat kembali itu Quran surat An-Nisa ayat 35. Surat An-Nisa surat keempat ayat 35. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hakam itu juru pendamai. Jadi kalau suami istri itu saling berselisih, saling cekcok, kirim satu juru damai dari keluarga laki-laki, satu juru damai dari keluarga perempuan. Ini solusi dari Allah. Dan kedua juru damai tadi niatnya melakukan islah untuk suami istri yang sedang bercekcok tadi. Niatnya bukan untuk membela keluarganya sendiri-sendiri, bukan. Tapi kedua juru damai ini bertemu karena Allah, sehingga tujuannya islah karena Allah. Cari titik temunya, cari cara penyelesaiannya. Kalau kedua juru damai ini niatnya betul karena Allah, maka Allah akan turunkan taufiknya kepada suami istri yang sedang cekcok. Yuwaffiqillah bainahuma tadi. Ini kalau kedua juru damai ini bertemu, ini berarti suami tadi dan istri itu sama-sama rela dan ikhlas untuk diislahkan. Karena kalau tidak rela diikhlaskan, tidak mungkin kedua juru damai bisa melakukan islah kalau suami istri tadi tidak mau diislahkan. Misal suami pulang ke rumah laporan, istri saya begini-begini. Lah piye, Le? Apa aku tak ketemu dari keluarga putri, keluarga bojomu? Engko ben islah. Oh iya, Pak. Nah, misalkan begitu. Berarti suami ini mau diislahkan. Modal utamanya mau dulu diislahkan. Istri juga begitu, pulang laporan ke keluarga besarnya. Karena keluarga besarnya yo ngaji, paham Quran Sunnah. Maka menanggapinya tidak emosional, tidak melakukan pembelaan membabi buta hanya gara-gara anaknya. Ya wis nduk, engkau bapak ben ketemu saka keluarga bojomu. Lah putrinya mau. Maka baik suami maupun istri ini sudah punya modal utama, mau diislahkan oleh kedua juru damai dari masing-masing. Maka kalau itu dilakukan niatnya karena Allah, Allah turunkan taufik, selesai itu perselisihan. Tapi kalau yang sesuai dengan pertanyaan tadi, itu bukan solusi dari Allah. Kalau saya ditanya apakah yang kami lakukan itu betul, kami jawab salah. Salah menurut Allah. Karena keluarganya tadi mendukung ibunya pergi dari rumah itu, mendukung anak perempuannya tadi pergi dari rumah itu tanpa tahu apa yang dilakukan oleh suami. Lah suaminya neko-neko tadi, misal neko-nekonya apa? Kalau KDRT, kemudian tidak sholat, kemudian mabuk-mabukan, judi, lah baru benar keluar dari rumah itu. Maka perlu kita tahu dulu neko-nekone suami itu apa. Kalau neko-nekonya memang melanggar syariat dan tidak mau bertobat, misal punya wanita idaman lain melakukan hubungan haram terang-terangan seperti itu, tidak takut dosa, judi, mabuk-mabukan,
pinjol, judol, modal-modal. Orang pinjol, judol pasti modal-modal gitu loh. Tidak sholat, punya suami kok tidak sholat, maka betul itu. Tidak mau tobat, tidak mau berbuat baik, maka baru dibenarkan keluar dari rumah itu. Maka kita perlu tahu dulu yang dimaksud neko-neko tadi apa. Apakah KDRT, terus kemudian pelanggaran-pelanggaran syariat dan tidak pernah berhenti mau bertobat, tidak pernah mau tobat, maka betul istri tadi keluar dari rumah itu. Tapi nek neko-nekone mungkin makannya banyak, ya. Turune ngorok, maka tidak betul keluar dari rumah itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa suami istri sah menurut Islam tinggal satu rumah tetapi tidak pernah ada komunikasi? Itu yang menjadi pertanyaan. Makan terpisah, tidur terpisah, aktivitas juga terpisah. Kalau di ruang tengah suaminya sedang duduk di situ, si istri tidak mau ke ruang tengah. Kalau istri yang di ruang tengah, suami tidak mau di ruang tengah. Ini ada apa? Ini jelas rumah tangganya tidak sehat. Maka segera utus satu juru damai dari laki-laki, satu juru damai dari perempuan. Bicarakan ada apa sebetulnya. Maka suami istri tadi harus jujur kepada kedua juru damai tadi. Sebetulnya ada apa? Ketika semuanya menyampaikan, diterima secara objektif kedua informasi dari suami dan istri tadi. Baru diputuskan. Keputusannya, karena ini rumah tangga Islami, kalau memang masih bisa dibenahi, benahi karena Allah, betuli karena Allah. Pertahankan rumah tangga ini menjadi lebih baik karena Allah. Tapi kalau memang sudah betul-betul tidak bisa, berpisah juga dengan baik-baik. Karena itu juga perintah Allah. At-tolaku marrotan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau ingin terus melanjutkan setelah talak 2 kali tadi, kesempatan terakhir yang Allah berikan mau diambil melanjutkan rumah tangganya, maka lanjutkan dengan sikap ma'ruf dari kedua belah pihak. Jangan egois. Kedua belah pihak jangan egois, tapi sikapnya ma'ruf. Tapi setelah 2 kali talak, kalau memang tidak mau mengambil kesempatan terakhir yang masih Allah berikan, mau berpisah, maka autasrihum bi ihsan, pisah dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Bukan dengan cara saling musuhan, saling dendam, saling marah ini itu. Pisahlah baik-baik. Ya, itu dibincangkan. Kirim juru damai dari laki dan perempuannya, dari pihak suami, dari pihak istri. Kedua juru damai harus punya niatan karena Allah melakukan islah, bukan untuk membela anggota keluarganya masing-masing. Kalau juru damai ini niatnya membela anggota keluarganya masing-masing, maka ini salah menurut Allah. Tapi kalau yang dimaksud neko-nekonya suami tadi karena KDRT, kemudian pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak mau sholat dan lain sebagainya, maka sudah betul istri keluar dari rumah itulah. Untuk apa? Punya suami yang mabuk-mabukan, senangane judi, tidak sholat, ini itu dan lain sebagainya. Ya. Terus ada lagi.